tujuan dan misi Sadila saat dibentuk itu dulu melihat fenomena di masyarakat ya. Melihat teman-teman difabel ini sangat apa ya, kurang lah ya dipandang sebelah mata dan lain sebagainya. Dianggapnya masyarakat difabel ini hanya minta bantuan, minta ditolong dan lain sebagainya. Nah, itu makanya itu menjadi salah satu latar belakang berdirinya Sadila. Dulu itu kita itu tergabung dari kelas bahasa isyarat. Jadi kita tergabung dari kelas bahasa isyarat yang mana teman-teman ini cuma pengen bisa bahasa isyarat. Terus pada suatu hari di satu kelas itu kita mikir, kayaknya yang perlu kita bisa dampingin itu bukan cuma tuna rungu gitu. Kayak tuna netra, tuna grahita, tuna daksa, itu yang perlu kita kulik juga hambatannya dan bagaimana sih kita sebagai orang non disabilitas itu bisa menjadi pendamping atau teman untuk mereka. Nah, jadi dari situ kita buat pada tahun 2018 Sahabat Difabel Lampung. Kenapa anak-anak itu harus belajar tentang keagamaan? Itu sangat penting gitu. Karena anak-anak walaupun mereka berkebutuhan khusus, walaupun mereka difabel, tapi mereka harus paham dan harus tahu siapa Tuhan mereka. Apa fungsi dan tugas mereka sebagai manusia di dunia ini itu mereka harus tahu gitu. Kenapa itu sangat penting gitu? Karena belum tentu nih di luar sana ada yang mengajarkan itu ke anak-anak berkebutuhan khusus ini. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain seperti mewarnai, kemudian ada juga membatik. Anak-anak juga kami ajarkan untuk membatik yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan gitu. Dampak yang sudah terlihat ya, itu anak-anak jadi lebih percaya diri, anak-anak jadi lebih kreatif, kemudian anak-anak jadi lebih semangat berkegiatan. Semuanya itu sangat saya lihat selama kami mendampingi anak-anak ini berproses bersama. Yuk, kamu baca bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, coba azan. Allahu Akbar. Asyhadu alla ha illallah. Asyhadu alla. Yang diterapin itu sebenarnya sederhana gitu kan. Kita mengajarkan itu hanya bukan dari ucapan, tetapi kita mempraktekkan langsung gitu ke depan anak-anak. Kayak gimana ini contoh yang baik kita tunjukin di depan anak-anak gitu, depan adik-adik di sini. Kayak misalnya sholat itu jangan berisik ya, kita jangan mencontohkan kalau kita juga ngobrol di masjid itu jangan gitu. Ya kalau bisa kita juga sebagai contoh teladan mereka. Jaki, nah. Tempat wudhunya di situ loh. Lewat sini nih, kiri ini tempat wudhunya. Ya. Diusap dong, Dery. Udah. Doanya? Ayo jatuh. Ayo, Jack. Apa-apa. Sini semua ya. Kalau menurut saya sih Sadila itu sangat besar lah untuk kemajuan anak-anak Down syndrome, karena mereka bergabung, tidak memilih, tidak membeda-bedakan, terus merangkul satu sama lain. Aduh, saya kalau ditanya itu jadi melo ya. Saya berharap Sadila semakin bisa bermanfaat untuk banyak pihak, bukan cuma untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan juga orang tuanya, tapi Sadila juga bisa menginspirasi banyak orang untuk lebih peka terhadap lingkungan. Membuat sekolah adalah goals terbesar Sadila saat ini,
di mana sekolah itu berbasis sosial tapi memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk anak-anak. Yuk, sebagai masyarakat umum, jangan melihat segala hal itu dari sudut pandang kita, tapi lihatlah dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan melihat sebuah perbedaan.